Oke guys, welcome back to my YouTube channel Alif KC, ya kan? Biasa juga dibilang Nur Alif Yanata juga sih, karena lagi ada banyak mencakupi dunia perkampusan. Jadi di presentasi kali ini saya akan mempresentasikan jurnal internasional tentang korosi, yaitu tentang Handbook of Corrosion Engineering. Oke, sebelum itu saya perkenalkan diri. Nama saya Nur Alif Yanata, NIM saya 413200-1008. Mata kuliah saya yaitu korosi. Dosen saya Ibu Gusti Ayu Arwati. Saya dari Universitas Mercubuana, Fakultas Teknik jurusan Teknik Mesin. Oke. Langsung masuk aja ya. Kata pengantar. Korosi adalah proses alami sebagian besar, bahkan struktural yang digunakan saat ini pada dasarnya direkayasa dalam keadaan tidak stabil. Besi, kromium, nikel, titanium, aluminium, dan sebagian besar logam lainnya secara alami ada di kerak bumi sebagai oksida atau sulfida. Mengingat kesempatan pertama yang diberikan oleh adanya lingkungan korosif, logam ini dapat dengan cepat kembali ke keadaan awal di mana mereka ditemukan, di bumi, di kerak bumi. Korosi juga merupakan risiko terhadap keselamatan ekonomi dan pengoperasian normal sistem dan peralatan. Oke, next. Konsep korosi dalam sejarah. Korosi juga melingkupi dunia sejarah juga. Jadi korosi itu bagi sebagian besar orang ya, korosi berarti karat, ya kan? Teman-teman saya juga pernah bilang begitu. Kamu masuk matkul apa sih? Korosi. Oh, karat, kata dia begitu. Oke. Objek kebencian yang hampir universal. Karat adalah tentu saja nama yang baru-baru ini secara khusus dicadangkan oleh korosi besi. Sementara korosi adalah fenomena destruktif yang mempengaruhi hampir semua logam. Meskipun besi bukanlah logam pertama yang digunakan oleh manusia, itu pasti yang paling banyak digunakan dan pasti salah satu yang pertama yang menghadapi masalah korosi yang serius. Para filsuf Yunani kuno memandang dunia fisik sebagai materi yang terorganisir dalam bentuk benda yang memiliki panjang, lebar, dan kedalaman yang dapat bertindak dan bertindak. Mereka juga percaya bahwa benda-benda ini membentuk kontinum material yang tidak diselingi oleh kekosongan. Dalam alam semesta seperti itu, mereka berspekulasi seperti itu. Oke, next. Teori korosi. Tentang teori korosi, agar karat harus terbentuk, besi harus masuk ke dalam larutan hidrogen, harus dilepaskan dengan adanya oksigen atau zat pengoksidasi tertentu. Ini mengandaikan tindakan elektrolitik karena setiap ion besi yang muncul di tempat tertentu menuntut hilangnya ion hidrogen di tempat lain, dengan konsekuensi pembentukan gas hidrogen. Teori elektrolis korosi besi. Teori elektrolis korosi besi dari sudut pandang teori elektrolit, penjelasan dengan tentang korosi besi tidak rumit dan sejauh ini telah ditemukan sesuai dengan semua fakta. Secara singkat dijelaskan, penjelasannya adalah sebagai berikut. Besi memiliki tegangan larutan tertentu, bahkan ketika besi murni, secara kimia pelarut air murni, tegangan larutan diubah oleh pengotoran atau zat tambahan yang terkandung dalam logam dan pelarut. Dalam logam tersebut mempunyai efek, yaitu efek segregasi. Efek segregasi sekecil apapun pada logam atau bahkan tegangan dan regangan yang tidak sama di permukaan akan membuat permukaan keluar dari kesetimbangan dan tegangan larutan akan lebih besar di beberapa titik daripada titik lainnya. Oke, next. Tentang efek kerja dingin.
Oke, tentang efek kerja dingin, sejumlah besar bukti telah diajukan dari waktu ke waktu untuk menunjukkan bahwa selain pemisahan kotoran dalam baja, adanya goresan, lubang pasir, dan pada kenyataannya semua lekukan atau luka pada permukaan baja akan merangsang berkarat dengan menjadi pusat korosi. Tanda atau lekukan tersebut hampir selalu bersifat elektropositif. Terdapat daerah di sekitarnya dan depolarisasi yang mengakibatkan pelepasan hidrogen secara cepat. Pada titik-titik ini menyebabkan terstimulasinya pitting atau piping. Efek ini dapat ditunjukkan dengan sangat indah melalui indikator feroksil. Oke, selanjutnya adalah visualisasi sel korosi. Memvisualisasikan sel korosi dengan melakukan eksperimen sederhana, di antaranya untuk mengungkapkan sifat dasar ganda dari proses korosi. Mungkin merupakan titik balik yang paling menentukan dalam sejarah ilmu korosi. Perubahan warna yang dihasilkan pada indikator kimia oleh proses korosi sangat membantu pada hari-hari awal ilmu korosi. Memungkinkan studi tentang interaksi lokal anoda dan katoda pada permukaan homogen yang terpapar lingkungan korosif, seperti dicatat oleh Krasman dan Gardner dalam buku teks 1910 mereka, adalah masalah pengamatan umum bahwa besi terkorosi dengan cepat pada titik lemah tertentu dalam efek yang dikenal sebagai piping, yaitu piping. Oke, di sini saya bisa menjelaskan sedikit. Demikian pula kalsium ferinida adalah reagen yang menghasilkan seperti yang dijelaskan dalam persamaan 1:1. Warna biru melalui reaksi dengan ion besi Fe2 saat terbentuk daerah anodik saat besi terkorosi. Muncullah warna biru ini oleh karena itu menunjukkan keberadaan dan lokasi anoda pada besi. Ini adalah 3Fe2, 4 FeCN63 kuning. Fe4, FeCN63 2 high biru Prusia dan sebagainya. Kombinasi kedua reagen ini dalam zat pembentuk gel yang ditambahkan natrium klorida dikenal sebagai larutan feroksil. Krasman dan Gardner banyak menggunakan media ini untuk mengungkapkan sel korosi lokal dan mendukung teori mereka dengan banyak gambar pada buku teks 1910 mereka. Salah satu contoh klasik dari sel lokal yang diungkapkan oleh agen feroksil adalah pengembangan dan lokasi anoda dan katoda dalam sel yang didirikan pada permukaan baja. Dalam setetes gel feroksil, oksigen dari udara lebih mudah diakses ke pinggiran tetesan dan membentuk katoda yang menjadi terlihat sebagai warna merah muda. Secara bersamaan, sebuah anoda yang berkembang di dekat pusat tetesan yang kurang dapat diakses oleh oksigen terungkap oleh gel yang berubah menjadi warna biru. Next, selanjutnya ini adalah gambar dari proses korosi. Hal reduksi menghasilkan warna merah. Ini adalah gambar tampilan samping dan pandangan atas saat terjadi korosi, ya kan. Reagen pengubah warna ini juga telah menunjukkan keberadaan dan lokasi anoda dan anoda yang dibuat dengan menggabungkan logam yang berbeda. Misalnya, setelah menempelkan paku baja dengan seruncing berlapis tembaga dalam gel feroksil akan terbentuk area di sekitar bagian berlapis tembaga dan BL di sekitar tengah baja telanjang. Dalam hal ini, warna menjadi lebih intens dengan tim menunjukkan bahwa besi terus terkorosi. Sebagai anoda pada saat yang sama, ada peningkatan konsentrasi alkali pada akoda tembaga. Next. Model korosi sederhana. Untuk memahami sifat korosif dari lingkungan berair apapun, penting untuk membahas reaksi elektrokimia yang terjadi pada permukaan logam. Reaksi elektrokimia didefinisikan sebagai reaksi kimia yang melibatkan transfer elektron. Ini juga merupakan reaksi kimia yang melibatkan oksidasi dan reduksi. Karena korosi logam hampir selalu merupakan proses elektrokimia. Penting untuk memahami sifat dasar reaksi elektrokimia. Penemuan yang secara bertahap berkembang dalam ilmu korosi modern. Pada kenyataannya,
memainkan peran penting dalam pengembangan banyak teknologi yang kita nikmati saat ini. Nah, ini adalah gambar dari perbedaan kerentanan dua logam untuk menimbulkan korosi sering dapat menyebabkan situasi yang disebut korosi galvanik. Ini adalah salah satu contoh praktek atau yang bisa dipraktekkan cara gimana ya? Perbedaannya lah antara gambar yang samping sebelah kiri atau sebelah kanan itu kan antara seng, besi seng atau tembaga. Oke. Selanjutnya. Proses anodik. Reaksi evolusi hidrogen ini terjadi dengan berbagai macam logam dan asam, termasuk klorida, sulfat, perkorat, hidrofluorofat, format, dan asam kuat lainnya. Reaksi anodik individu untuk besi, nikel, dan aluminium tercantum sebagai berikut. Reaksi anodik besi Fe dalam kurung S, Fe2 plus E2 minus. Reaksi anodik nikel Ni S sampai dengan Ni2 plus 2E minus. Reaksi anodik aluminium Al S Al3 plus 3E. Memeriksa persamaan di atas menunjukkan bahwa reaksi anodik yang terjadi selama korosi dapat ditulis dalam bentuk reaksi anodik umum M dalam kurung S Mn plus tidak. Artinya, kenapa? Korosi logam M menghasilkan oksida logam M menjadi ion dengan muatan valensin dan pelepasan elektron. Nilai dari N tentu saja terutama tergantung pada sifat logamnya. Beberapa logam seperti perak bersifat univalen, sedangkan logam lain seperti besi, titanium, dan uranium bersifat multivalen dan memiliki muatan positif setinggi. Okay, next. Proses katodik, yaitu ketika ion hidrogen direduksi pada permukaan katodik menjadi bentuk atomnya. Mereka sering bergabung seperti yang ditunjukkan sebelumnya. Untuk menghasilkan gas hidrogen, pengurangan ion hidrogen pada permukaan katodik ini akan mengganggu keseimbangan antara asam hidrogen H+ dan hidroksil basa OH dan membuat larutan menjadi kurang asam atau lebih basa atau basa pada lahan terbuka dikorosi. Di perairan netral, korosi anodik dari beberapa logam seperti aluminium, seng, atau magnesium mengembangkan energi yang cukup untuk memisahkan air secara langsung seperti yang diilustrasikan pada gambar 1.9 yang bersamaan. Reaksi katodik permisahan air tuh ada kayak seperti tadi tuh 2H2O2 I plus 2E H atas 2 plus 20H. Oke, next. Oke, ini adalah gambar magnesium. Saya jelaskan dulu. Reduksi ion hidrogen atau evolusi hidrogen telah dibahas. Ini adalah reaksi katodik. Oh, berarti ini reaksi katodik yang terjadi selama korosi dalam asam. Pengurangan oksigen persamaan 1.3 adalah reaksi katodik yang sangat umum karena oksigen ada di atmosfer dan larutan yang terpapar ke atmosfer. Meskipun kurang umum, reduksi ion logam dan deposisi logam dapat menyebabkan masalah korosi yang parah dalam situasi khusus. Satu kasus khusus yang lain disebutkan di sini adalah pelapisan ion tembaga yang diproduksi hulu dalam sirkuit air. Pada permukaan aluminium internal radiator, misalnya, nodul tembaga menjadi katalis yang sangat baik untuk reduksi oksigen. Cenderung sangat mempercepat korosi lokal dari permukaan aluminium sekitarnya. Okay, next. Hukum Faraday, ya kan. Jika arus yang dihasilkan oleh salah satu reaksi anodik yang diekspresikan sebelumnya diketahui adalah mungkin untuk mengubah arus ini menjadi kehilangan massa yang setara atau laju penetrasi korosi dengan hubungan yang sangat berguna yang ditemukan oleh Michael Faraday, perintis elektrokimia abad ke-19. Hukum empiris elektrolisis Faraday menghubungkan arus reaksi elektrokimia dengan jumlah mol unsur yang direaksikan dan jumlah mol elektron yang terlibat. Misalkan, muatan yang diperlukan untuk reaksi tersebut adalah 1 elektron per molekul, seperti halnya untuk pelapisan atau serangan korosi perak yang dijelaskan masing-masing dalam persamaan. Oke, next. Korosi dalam kehidupan sehari-hari. Di kehidupan sehari-hari itu pasti banyak banget korosi. Di antaranya seperti kendaraan, perabotan rumah tangga, dan fasilitas umum itu banyak terjadi korosi. Anda pasti bisa pernah lihat lah. Nih, jadi saya bisa jelaskan kebanyakan orang akrab dengan korosi dalam beberapa bentuk atau lainnya.
terutama karat. Nah, di antaranya karat di rumah itu kan seperti misalnya kulkas. Di dinding kulkas itu berkarat, itu korosi. Dan pagar besi itu kan di luar, kena hujan, air dan segala macam itu membuat korosi karat. Oke, yang baja atau kapal tuh, apalagi kapal, korosinya sangat cepat karena dia terkena zat asam yang sangat besar di lautan itu. Oke, namun kerusakan korosi yang tidak terlihat sering menyebabkan kejutan yang tidak menyenangkan dengan konsekuensi yang berkisar dari yang paling kosmetik dan jinak hingga kerugian finansial atau bahkan nyawa yang parah. Kegagalan korosi dalam industri minyak dan gas misalnya telah dilaporkan menyumbang 25% dari semua kecelakaan keselamatan. Presentasi dramatis masalah korosi baru-baru ini diterbitkan di mana penulis jurnalis mengkualifikasikan degradasi logam yang kita sebut korosi sebagai bencana alam terburuk, lebih mahal daripada gabungan sebuah bencana alam lainnya. Nah, ini kendaraan nih yang tadi kita sudah bilangkan tadi, kendaraan jalan. Sejak tahun 1980-an, produsen mobil telah meningkatkan ketahanan korosi kendaraan dengan menggunakan bahan tahan korosi. Yang bisa saya gambarkan ketahanan korosi kendaraan itu seperti halnya dalam tahun 1980 itu kan sudah dikembangkan dengan cat anti korosi atau cat yang tahan lama lah. Jadi kan cat itu adalah alat atau tameng untuk menghindarkan korosi sebelum masuk ke badan besi. Selanjutnya menjelaskan, meskipun kemajuan yang signifikan telah dibuat, peningkatan lebih lanjut dapat dicapai dalam ketahanan korosi dari masing-masing komponen seperti sistem bahan bakar dan rem, serta komponen listrik dan elektronik dalam studi administrasi jalan raya federal FHWA 2002. Total biaya langsung tahunan korosi diperkirakan mencapai 23,4 miliar US dollar yang dibagi menjadi 3 komponen tuh. Yang pertama, peningkatan biaya produksi karena rekayasa korosi dan penggunaan bahan tahan korosi 2,5 miliar US dollar per tahun. Kedua, perbaikan dan pemeliharaan yang diperlukan karena korosi 6,45 miliar US per tahun. Depresiasi kendaraan terkait korosi 14,46 miliar US dollar per tahun. Kehidupan rata-rata mobil adalah, kan kalian punya mobil nih, kalian harus juga tahu nih, dengarkan dan cermati. Kehidupan rata-rata mobil itu sekitar 10 sampai 12 tahun pada tahun 1990 ya. Pada 1990. Kalau sekarang juga kalian juga butuh searching lagi, butuh panduan sebelum membeli mobil. Jadi mobil kalian tuh tahan sampai beberapa tahun tuh harus bisa, produsen mobil itu harus bisa menjelaskan. Jadi jangan asal beli mobil ya. Dengan penyebaran yang agak besar antar produsen, bahkan ketika memeriksa mobil yang berusia lebih dari 7 tahun, jika belum didaur ulang seperti gambar sebelumnya, seringkali tidak perlu melihat ke bawah mobil. Hanya dengan melihat bodi mobil mungkin akan mengungkapkan korosi yang terjadi di banyak lokasi. Area yang menimbulkan korosi di dalam mobil umumnya adalah area yang relatif kecil yang dirancang dengan buruk untuk korosi. Jadi produsen mobil ini terus meningkatkan untuk menanggulangi korosi di bidang-bidang yang kecil, di area yang kecil di mobil. Oke, next nih, di antara gambar-gambar dua ini yang terlihat nih tumpukan mobil dari tahun tua, dan ini contoh mobil dalam 2D. Mobil hancur sebelum dikirim ke pabrik baja tuh, mobil hancur. Jadi udah kelihatan kan mobil ini layak apa enggak kan. Yang kedua ini tampilan diagram area rawan korosi mobil. Yang pertama tuh di lampu depan, di banyak bagian di bodi, di bagian roda itu banyak sekali. Oke, mungkin jauh lebih baik dengan desain yang lebih baik dan perhatikan yang lebih besar terhadap detail. Oleh karena itu kita akan mewakili biaya minimal untuk pemilik pertama dan lanjutannya. Setelah interval dan kabel sempit yang menurut desain hampir tidak dapat diakses oleh cat elektrokot, setiap anggota yang menonjol di sudut kanan ke arah gerakan akan menghasilkan semprotan tepian dan panel vertikal yang berada di luar. Jadi untuk pengecatan itu tidak sembarangan asal semprot aja. Jadi
lekukan-lekukan itu bisa diatur dari pengecatnya itu, jadi nggak sembarangan. Misalnya asal ngecat dengan arah yang sama itu akan menghasilkan bagian-bagian yang korosi. Jadi hati-hatilah dalam pengecatan bro, nggak sembarangan. Korosi tapal adalah bentuk khusus dari korosi celah yang terbentuk ketika puing-puing serap seperti kertas, kayu, asbes, karung, kain, dan sebagainya bersentuhan dengan permukaan logam. Oke, next. Infrastruktur beton. Nah, nggak cuma besi, beton juga punya infrastruktur beton. Degradasi beton jembatan, jalan raya, bangunan, dan saluran drainase sering disebabkan oleh reaksi dengan lingkungan daripada kekuatan mekanik. Mekanisme degradasi yang paling mahal dalam struktur beton bertulang adalah korosi pada batang tulangan baja. Korosi adalah kerusakan besi melalui reaksi baja, air, dan oksigen membentuk oksida besi atau karat. Produk reaksi menempati volume yang lebih besar dari baja asli, menyebabkan tekanan pada material di sekitar tulangan dan akhirnya meretakkan beton. Lapisan beton yang menutupi batang atau dalam disebut juga penutup beton lah, bertindak sebagai penghalang dan melindungi baja dari agen agresif. Mengapa? Ya karena itu kan pada baja tulangan dalam beton yang pada saat itu kan pH larutan yang ditemukan dalam porositas material tinggi, dan lingkungan ini menciptakan lapisan pelindung pada permukaan baja. Pelindung ini disebut film pasif. Pada tahun 1974, Dick Stratford dengan Departemen Transportasi California, Caltrans, menerbitkan hasil terbaru dari percobaannya tentang pelindungan katodik arus terkesan atau ICCP dari dek dan struktur jembatan beton bertulang. Oke, next. Kualitas air dan sistem distribusi air, ya kan. Selain mempengaruhi kualitas air, korosi internal saluran air nih juga dapat mempengaruhi infrastruktur distribusi dan pipa ledeng. Terutama korosi internal nih dapat mengakibatkan kegagalan sistem pipa rumah, menyebabkan kerusakan properti yang luas. Kerusakan pipa dan katup sistem distribusi serta kegagalan pipa rumah paling signifikan yang terjadi sebagai akibat dari korosi juga sih internal adalah kebocoran lubang tembaga dan lubang jarum. Korosi lubang meskipun tidak dipahami dengan baik tidak hanya merusak pipa tembaga, tetapi kebocoran terkait juga dapat menyebabkan kerusakan besar pada rumah dan mengakibatkan pertumbuhan jamur, dan masalah lain dapat menimbulkan masalah kesehatan. Korosi ini juga sistem distribusi dapat menyebabkan kegagalan pipa, katup yang mengakibatkan peningkatan kehilangan air. Ya kan seperti bocor gitulah. Daerah dengan tekanan rendah atau negatif, air masuk ini dimungkinkan seperti juga kontaminasi bakteri dan kontaminasi lainnya dari tanah dan air. Oke, next. Dampak strategis nih dan biaya perusahaan korosi. Itu punya dampak dan biayanya juga. Sejak laporan penting pertama ULI pada tahun 1949 bahwa biaya korosi bagi negara-negara memang besar. 19 kesimpulan dari semua itu, Amerika Serikat diperkirakan dalam laporan UHLIC menjadi 5,5 miliar dolar atau 2,1% dari GNP 1949. Nih, temuan umum dari studi adalah bahwa biaya korosi tahunan berkisar dari sekitar 1 hingga 5%. Beberapa studi memisahkan total biaya korosi menjadi dua bagian. Yang pertama, bagian dari total biaya korosi yang dapat dihindari jika praktik yang pengendalian korosi yang lebih baik digunakan. Yang kedua, biaya di mana penghematan membutuhkan teknologi baru dan canggih, yang kurung biaya saat ini tidak dapat dihindari. Perkiraan nih biaya korosi kisaran 10 hingga 40% dari total biaya. Bagian besar penelitian telah mengkategorikan biaya korosi menurut sektor industri atau jenis produk dan layanan pengendali korosi. Next, studi administrasi jalan raya federal atau FHWA 2002. FHWA tahun 2002 dihasilkan dari diskusi antara perwakilan nasional, Association of Corrosion Engineer atau NICE, internasional, anggota Kongres Amerika Serikat, dan Departemen Transport. Amandemen untuk biaya korosi dimasukkan dalam Undang-Undang Kesetaraan Transportasi untuk abad 21 yang disahkan oleh legislatif Amerika Serikat pada tahun 1998. Oke.
Dua pendekatan yang berbeda diambil dalam studi berikutnya untuk memperkirakan biaya korosi. Pendekatan pertama mengikuti metode di mana biaya ditentukan dengan menjumlahkan biaya untuk metode pengendalian korosi dan layanan kontrak. Biaya bahan diperoleh sebagai sumber seperti Biro Sensus Departemen Perdagangan Amerika Serikat, survei industri yang ada, organisasi perdagangan, kelompok industri, dan perusahaan individu. Next. Mana ya? Sorry. Total biaya akibat dampak korosi juga nih masing-masing sektor ekonomi adalah 137,9 miliar per tahun. Jadi itu korosi emang dampaknya parah juga itu, sampai miliaran gitu ya kan. Nih selanjutnya studi dampak internasional NACE 2014. Pada bulan Oktober 2014, NACE internasional memprakarsai studi impact baru-baru ini, sebuah inisiatif untuk memuji peran manajemen korosi dalam menetapkan praktik terbaik industri. Tujuan studi impact adalah untuk memperbarui biaya korosi global, menilai praktik manajemen korosi di berbagai industri dan geografi. 3. Menyediakan template untuk manajemen korosi dalam bentuk sistem manajemen korosi atau CMS, kerangka kerja dan pedoman. Dan terakhir itu 4. Menyediakan alat keuangan yang dapat digunakan untuk menghitung biaya, siklus hidup, dan laba atas intervensi. Next. Apa yang dilakukan seorang engineer korosi nih? Apa sih? Apa ya kan? Kalian bertanya-tanya kan seperti itu. Nih, seperti yang ditunjukkan oleh Francis L. Lacroix dalam sebuah makalahnya yang diterbitkan pada tahun 1992 dan ditayangkan kembali di edisi Agustus 1985 dari Kinerja Bahan. Seorang insinyur korosi bagi banyak organisasi adalah seorang insinyur yang dilatih untuk mengenali sifat korosi dan memahami mekanisme proses korosi. Menurut Zaki Ahmad, 21 rekayasa korosi adalah penerapan prinsip-prinsip yang berkembang dari ilmu korosi untuk meminimalkan atau mencegah korosi. Rekayasa korosi melibatkan perancangan skema pencegahan korosi dan penerapan kode dan praktikum khusus. Tindakan pencegahan korosi seperti CP merancang untuk mencegah korosi dan pelapisan struktur termasuk dalam rejim rekayasa korosi. Seorang insinyur korosi sering juga menjadi anggota tim dengan keahlian di bidang teknik kimia dan material, analisis kegagalan, elektrokimia, biokimia, dan mikrobiologi terapan. Dalam organisasi besar, fungsi utama tim korosi adalah memastikan bahwa persyaratan pencegahan dan pengendalian korosi yang memadai diterapkan selama semua fase pengadaan dan operasi. Tim korosi juga akan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa dokumentasi program yang relevan disiapkan dan diserahkan dengan persyaratan dan jadwal akuisisi. Jadi nggak sembarangan tuh dalam organisasi korosi. Next, pendidikan insinyur korosi nih. Yang ingin menjadi insinyur dalam korosi juga tuh untuk memilih bahan yang tepat dan mengatasi masalah korosi. Insinyur korosi diharapkan mengetahui bahan apa yang tersedia dan kelebihan serta keterbatasan ketahanan korosinya. Degradasi lingkungan dari bahan sering menjadi faktor kritis dan pembatasan dalam pengembangan hampir setiap bidang teknologi maju seperti pembangkit listrik, konversi energi, pengolahan limbah, dan komunikasi dan transportasi. Ketika material baru memasukkan pasar dan sistem rekayasa baru berkembang untuk memanfaatkan sifat-sifatnya. Sangat penting bagi insinyur korosi untuk memahami batas kimia material ini nih, dan untuk mengembangkan pendekatan pengendalian korosi yang dapat diintegrasikan ke dalam desain dan operasi. Next, insinyur dan manajemen korosi. Untuk alasan ekonomi sederhana, mencegah korosi jauh lebih efisien daripada menjelaskan mengapa hal itu terjadi, menyatakan apa yang seharusnya dilakukan untuk menghindari, atau bahkan meresepkan bagaimana kerusakan dapat diperbaiki. Namun, insinyur korosi sering dipaksa untuk bekerja dalam skenario yang kurang optimal ini. Dari sudut pandang manajemen, hasil kegiatan seorang insinyur dapat diharapkan muncul dalam satu bentuk berikut. Yang pertama, memastikan umur maksimum peralatan baru tuh, ya kan? Ya, seperti alat-alat itulah. 2, pelestarian peralatan yang ada. Ketiga, melindungi atau meningkatkan kualitas suatu produk dalam rangka mempertahankan atau meningkatkan posisi kompetitif. 4, menghindari gangguan produksi mahal. 5, mengurangi atau menghilangkan kerugian produk berharga karena tumpahan atau kebocoran. 6,
refitting atau peralatan ditarik atau dari layanan karena korosi. 7. Mengurangi bahaya terhadap kehidupan dan harta benda yang mungkin terkait dengan korosi, ledakan bejana, tekan, atau sistem perpipaan, pelepasan gas atau uap beracun dan mudah meledak adalah beberapa contohnya itu. Oke. Itu saja yang bisa saya presentasikan untuk video dan tugas kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, jika ada salah-salah kata yang mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mesin, teknik mesin.